salam sejahtera buat kita semua. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Rosita ya, pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita paket B kelas 8. Kelas 8 kita bahas tentang teks ulasan. Nah, teks ulasan itu biasa disebut dengan resensi. Pernah dengar kata resensi? Resensi itu adalah menilai kelebihan atau kekurangan sebuah buku, novel, atau apapun yang kita baca. Nah, itu dia. Itu teks ulasan. Nah, ini lebih ke resensi buku ya. Resensi buku. Oke, mungkin anak-anak ibu sudah sering membaca buku, membaca novel yang setebal apapun itu ya. Terus pernah membaca misalnya kisah-kisah entah itu orang pendidikan, entah itu orang politik, entah itu apa saja itu orangnya. Nah, di situ bukunya itu bisa kita kaji. Namanya teks ulasan. Nah, di sana kita yang perlu kita ulas adalah atau kita kaji tentang identitas buku itu. Kita kupas tentang identitas buku. Misalnya, buku yang kita baca itu kita harus tahu dulu judulnya apa ya. Nah, pertama adalah kita harus tahu dulu judul buku yang akan kita baca itu apa ya gitu. Jadi kita tahu dulu, cari dulu judulnya apa, terus pengarangnya siapa, lalu penerbit buku itu siapa penerbitnya misalnya. Nah ya, kita pegang buku ini misalnya buku atau modul 8 tentang paket B, mengapa bisa begitu. Nah ini siapa penerbitnya. Nah, ini penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini punya pemerintah berarti penerbitnya. Nah pengarangnya siapa? Pengarangnya di sini ada disebutkan nggak ya pengarangnya ya? Pengarangnya di sini nggak disebutkan, paling ada kata Direktur Jenderal. Nah bisa jadi itu kita anggap pengarangnya yang mengesahkan adalah Direktur Haris Iskandar namanya. Nah itu dia judulnya, judul bukunya Bahasa Indonesia Paket B kelas 8 semester 1. Nah itu judul. Terus tahun terbit buku, tahun terbit bukunya kapan? Di sini tertulis Jakarta Desember 2018. Nah terbit bukunya berarti tahun 2018. Nah kayak gitu cara. Terus jumlah halaman yang ada di dalam buku tersebut ada berapa puluh, ada berapa ratus. Nah itu jumlah halaman namanya. Terus durasi waktu. Nah durasi waktu ini boleh ada, boleh tidak. Jadi itu nggak wajib dipakai. Nah yang kedua yang perlu kita kaji atau kita resensi adalah orientasi. Nah orientasi di sini maksudnya adalah gambaran umum tentang buku yang kita baca itu tentang apa saja. Nah lalu latar belakang karya yang ada itu apa. Nah di sini yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis itu maksudnya ringkasan cerita atau konten yang kita baca. Ringkasan cerita dari awal sampai akhir itu kalau perlu kita baca dari awal sampai akhir ceritanya. Jadi kita dapat menggambarkan kembali dengan kalimat kita sendiri, kita tulis sendiri dengan kalimat kita juga. Jadi itu namanya sinopsis atau tafsiran ya. Terus yang keempat adalah analisis atau evaluasi. Nah, di sini perlu penilaian tentang kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kelebihan buku misalnya mungkin anak-anak ibu sudah pernah baca cerita Malin Kundang misalnya ya. Malin Kundang itu lebih kemana? Lebih ke sifatnya anak durhaka gitu. Jadi di sini kelebihan bukunya berarti yang ingin disampaikan pengarang di dalam buku itu mungkin supaya anak-anak seluruh Indonesia, seluruh dunia jangan melawan kepada orang tua gitu ya, jangan durhaka kepada orang tua. Nah itu adalah ini kelebihannya. Nah kekurangannya apa? Jadi kekurangannya misalnya bisa jadi dalam buku tersebut mengisyaratkan kita nggak boleh melawan kepada orang tua. Terus kekurangan bukunya, apakah ada kalimatnya yang salah, banyak yang tidak dipahami. Nah bisa jadi di situ. Nah ini di kekurangan buku yang kita apakan. Nah selanjutnya tentang rangkuman. Nah rangkuman atau kesimpulan akhir atau rekomendasi. Nah apakah buku yang kita baca atau modul yang kita baca itu bisa direkomendasikan kepada orang lain? Layak nggak dibaca orang lain atau tidak gitu. Jadi itu maksudnya adalah
di rekomendasi ini. Rekomendasi. Yang kedua, identifikasi informasi penting. Apa saja yang identifikasi? Kita jelasin satu-satu. Saat membaca, perhatikan detail-detail kunci dalam setiap bagian struktur. Nah, di sini ada pada bagian identitas. Yang perlu kita identifikasi informasi pentingnya adalah cari data spesifik seperti judul, penulis, tahun rilis, dan detail teknis lainnya. Itu yang perlu identifikasinya. Nih maksudnya yang kedua ya. Yang kedua ini identifikasi informasi penting. Nah, ya bagian selanjutnya adalah ya identifikasi informasi penting itu pada bagian orientasi. Nah, harus kita perhatikan pengenalan awal tentang karya dan konteksnya. Nah, yang selanjutnya adalah pada bagian sinopsis. Catat poin-poin utama cerita atau konsep yang dijelaskan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pada bagian evaluasi. Pada bagian evaluasi ini juga perlu identifikasi informasi pentingnya adalah cari argumen dan bukti yang mendukung penilaian penulis mengenai kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Terakhir, identifikasinya adalah pada bagian rangkuman, catatlah kesimpulan akhir dan rekomendasi yang diberikan pengulas atau pengarang buku gitu. Oke. Terus yang langkah-langkah mengidentifikasi yang ketiga adalah fokus pada jenis informasi. Apa maksudnya di sini? Ada jenis informasinya, ada bersifat fakta, opini, ya, ada fakta, opini, analisis, rekomendasi. Nah, kita jelaskan satu-satu. Fakta adalah informasi penting atau informasi yang harus dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, makanya disebut fakta ya. Fakta, dibuktikan kebenarannya. Nah, informasi ini yang terkait tentang karya seperti nama, tanggal, dan deskripsi teknis itu harus apa adanya. Apa yang tersedia di sana itu harus apa adanya. Jadi ada data dan fakta. Karena tanggal, ada nama bukunya itu pasti ya. Terus yang kedua adalah bersifat opini. Opini berarti pendapat. Pendapat seseorang itu bisa memihak ke siapa saja. Oh, misalnya, oh anak itu cakep, jadi kita persepsi kita berarti bisa subjektif. Oh karena dia cakep, oh begini ini lebih bagus nih gitu. Terus lihat ada yang cantik misalnya, berarti ini karyanya lebih bagus nih gitu. Nah, lihat orang yang tidak bagus atau yang jelek yang apa, terus nanti persepsi kita berubah lagi. Nah, itu namanya bersifat opini atau pendapat. Jadi memihak ke siapa saja yang kita lihat, jadi lebih ke subjektif, ke diri sendiri atau ke orang lain yang kita puji. Gitu. Oke, itu dia maksudnya bagian opini atau pendapat. Nah, penilaian di sini ada pandang subjektif penulis terhadap karya. Nah, boleh baik, boleh tidak baik. Itu tergantung ke pribadi masing-masing. Terus yang ketiga adalah analisis atau penjelasan. Nah, di sini analisisnya adalah ini harus menjurus ke tentang aspek-aspek karya yang kita baca. Apa yang kita baca? Buku misalnya cerpen yang kita baca. Kalau novel yang kita baca, kalau karya sejarah yang kita baca, berarti dia analisisnya lebih ke tentang sejarah-sejarah. Ya. Terus yang terakhir, kita perlu fokus pada jenis informasi ini adalah terakhir itu rekomendasi. Apa maksudnya rekomendasi? Rekomendasi adalah saran. Nah, saran buku ini layak dibaca tidak, buku ini tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat umum misalnya karena buku ini lebih banyak tentang pornografinya misalnya gitu. Jadi ada hal-hal atau ada kajian yang membuat buku itu layak dibaca atau tidak layak dibaca oleh masyarakat umum gitu ya. Kalau bukunya misalnya lebih ke memberikan pesan moral, lebih mendidik, lebih dapat apanya ke kita, ke diri kita yang baik-baik saja, itu bisa buku ini layak kita perjualbelikan, layak untuk dibaca oleh orang umum. Tuh di sini rekomendasi. Tuh. Oke. Sedikit tentang ulasan atau resensi buku di pelajaran kelas 8 ya. Unit 1 modul 9. Nah, tugas yang kita kerjakan adalah pelatihan halaman 7 modul 9-nya. Tolong kerjakan tugasnya tepat waktu. Kalau tidak ngerti nanti boleh tanya ke guru yang bersangkutan. Terima kasih.
Lebih kurang mohon dimaafkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.